Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah Ranting Tenggilis yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah di siang hari yang sejuk ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita ke majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita sampai detik ini bisa hadir di majelis yang dimuliakan oleh Allah ini untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita sekalian dari alam kemusyrikan menuju alam keimanan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kelihatan sudah bayar hutang semuanya, Bu? Hutang puasa maksudnya. Jadi hutang puasanya dibayar yang wajib dulu, Bu ya. Nah, afdalnya itu seperti itu. Yang wajib dulu diselesaikan, setelah itu baru sawalnya. Nah, terkadang ada di antara kita itu, kalau di sini kayaknya tidak ada. Dibayar dulu, utangnya belakangan nanti kalau mendekati Ramadan. Nah, sekarang sawalnya nanti nggak nututi. Lah, daripada punya utang yang wajib belum dibayar, kok dia malah memilih yang sunnah. Padahal yang wajib itu seharusnya kita dahulukan. Jadi dahulukan dulu yang wajib. Kalau yang sunnah misalnya nggak nututi umurnya, nggak sudah. Yang penting hutang dengan Allah yang wajib ini kita laksanakan. Nenek meninggal, tidak hutang. Jadi ini kalau yang sudah, tapi kelihatannya ini kayaknya kelihatan muda-muda semuanya ya. Ini muda. 30 tahunan ini. Ke bawah. 30 tahun pindu. Jadi biasanya yang 50 tahun ke atas biasanya kan sudah menopause itu ya, yang nggak punya hutang. Yang kalau yang masih subur itu 30-an, 35, 40, nah itu masih ada hutang. Tapi insya Allah kita berkomitmen kalau kita sudah ada niatan untuk membayar hutang, insya Allah oleh Allah akan diberikan. Hutang apa? Ya hutang apa saja, terutama hutang kepada Allah itu harus segera kita tunaikan. Karena di hadis Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan sebulan lamanya ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan memberikan pahalanya seperti orang yang berpuasa selama setahun. Jadi seperti itu.
Ini insya Allah mudah-mudahan sekarang yang masih ada bulan Syawal ya, yang belum Syawal itu kalau di hari pertama-pertama itu kan banyak makanan Bu, eman-eman gitu. Biasanya kan gitu. Nah, yang tidak apa-apa karena apa? Rasulullah itu tidak saklek. Jadi puasa Syawal itu boleh berturut-turut, boleh selang-seling, boleh sekarang puasa, besoknya lagi puasa. Pokoknya selama dalam bulan Syawal puasa selama 6 hari lamanya. Jadi tidak apa-apa. Sekarang puasa 2 hari. Oh besok kok undangan halal bihalal. Ini Bu Haspa kayaknya makan-makan ini, eman-eman lek puasa. Nah, besok saja puasanya, sekalian hari Senin. Terus ada lagi yang ngomong gini, Bu, kalau niatnya nyaur puasa Ramadan sama puasa sunnah itu apa boleh? Nah, kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib, jadi tidak bisa digabung dengan yang sunnah. Kalau misalkan sampai puasanya pas hari Senin, kebiasaan dulu misalkan sampai melaksanakan ibadah puasa hari Senin, nah ini sudah dicatat otomatis oleh Allah, sudah dicatat. Ya minta apa Bu, misalkan tak rapel puasa Syawal, puasa nyaur, puasa hari Senin. Jadi bagaimana Bu? Jadi kalau puasa yang wajib ini tidak boleh dirapel dengan puasa sunnah. Wajib ya wajib. Hutang dulu, hutangnya bayar dulu, baru laksanakan yang sunnah. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa selama setahun. Kalau misalkan masih kurang Bu, ya berarti belum afdolnya itu kan memang seperti itu. 6 hari di bulan Syawal sudah diberi oleh Rasulullah itu boleh berturut-turut, pokoknya selama bulan Syawal. Jadi kan Rasulullah kan sudah luwes sekali. Kalau umatnya terus nggak melaksanakan, padahal sudah diberi kesempatan oleh Allah. Nah, ini eman-eman ya. Ini kebetulan kita ada di sini dalam rangka halal bihalal. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Di surat Al-Hujurat ayat 13 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang dipanggil oleh Allah itu seluruh manusia, ya ayyuhan nas. Jadi bukan hanya orang yang beriman, tapi orang kafir pun oleh Allah itu mereka diseru. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi manusia ini dijelaskan oleh Allah. Wahai kamu sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu. Jadi Allah memperjelas bahwa yang menciptakan makhluk yang bernama manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari asalnya kita tidak ada menjadi ada. Diciptakan dari apa? Kalau dulu awalnya Nabi Adam alaihissalam langsung diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian Ibu Hawa. Nah, proses manusia yang selanjutnya setelah Nabi Adam alaihissalam, mereka ini diciptakan oleh Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguhnya aku telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Dzakarin wa untha, di laki-laki dan perempuan.
Jadi kalau sekarang misalkan ada orang perempuan yang tiba-tiba melahirkan tanpa ada hubungan dengan orang laki-laki, apakah jenengan percaya? Kecuali kalau Maryam ya, Maryam ibundanya Nabi Isa. Jadi memang Nabi Adam, Ibu Hawa, Maryam ini merupakan perumpamaan dari Allah tentang kebesaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia sekalipun tanpa perantaraan ayah dan ibu, tanpa perantaraan bapak, Allah mampu menciptakan. Tapi proses manusia yang selanjutnya harus melalui perantaraan laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian oleh Allah ayatnya dilanjut, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Di semua manusia yang ada di seluruh dunia ini asalnya dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita lihat ada yang berbeda bahasanya, kulitnya, suku bangsanya, ya memang ini diciptakan oleh Allah seperti itu. Kalau orang Jepang kulitnya putih-putih, orang Afrika kulitnya hitam. Ini bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Indonesia. Jadi berbagai macam bahasa yang ada di dunia, semua mereka itu berasal dari manusia yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, makanya mereka itu tujuannya apa? Supaya antara kita dengan mereka itu saling kenal mengenal. Kalau sudah saling kenal mengenal, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian itu di sisi Allah adalah orang yang paling takwanya. Jadi kalau kita memperhatikan, ada orang yang diciptakan oleh Allah kondisinya cantik, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang jelek. Terkadang sepasang suami istri yang diciptakan oleh Allah, yang laki-laki welek, yang perempuan cuanti, yang laki-laki kurus, yang perempuan gendut. Nah, ini semua adalah merupakan apa? Merupakan apa, Bu? Merupakan kekuasaan Allah. Allah menggerakkan hati ini sehingga apa? Laki-lakinya kurus dan perempuan gemuk, jadi seperti angka 10. Nah, kalau misalkan hati manusia ini tidak digerakkan oleh Allah supaya mereka mengenal ini, kalau Allah tidak menjodohkan, mungkin manusia itu akan memilih sendiri. Yang cantik akan milih yang ganteng, seperti Qabil dan Habil. Kalau Qabil kan nggak menerima takdir Allah, dia dinikahkan dengan saudaranya Habil, sehingga dia tidak terima orang saudaranya dia itu cantik, Iklimah itu cantik, tapi ternyata wahyu turun itu dia dinikahkan dengan Labuda, dapat istri jelek. Nah, gak terima, tidak menerima takdir Allah. Nah, ini salah satu contoh. Maka di ayat ini kemudian setelah saling kenal mengenal antara satu yang lain dan yang lainnya, bahwa kita manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita manusia ini adalah makhluk sosial, harus ada kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi orang yang kaya dia tidak akan disebut kaya kalau tidak ada yang miskin. Walaupun dia kekayaannya banyak, tapi dia dengan kekayaan yang banyak itu kalau tidak
dibantu oleh orang-orang yang tidak mampu, dia tidak akan bisa mengerjakan sendiri. Misalkan mau buat rumah, beli semen sendiri, beli bata sendiri, bangun sendiri ya. Jadi dia akan menyusahkan dirinya sendiri. Nah makanya kita itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Makanya manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Kalau misalkan ada orang yang bisa hidup sendiri, apa enggak? Apa ada, Bu? Tidak ada. Misalkan makan saja, apakah harus menanam padi sendiri? Tidak mungkin. Kita dapat kiriman. Mau makan lele, bikin membesarkan dari benih lele dulu. Pengen misalkan pisang, apa harus tanam pisang dulu? Tidak. Mau membeli sesuatu, uang, harus bikin uang dulu? Tidak. Nah, makanya kita sebagai makhluk sosial sudah diperintahkan oleh Allah supaya kita itu lita'arofu. Dan setiap perkumpulan sekelompok orang antara yang satu dengan yang lainnya ini pasti ada yang namanya pergesekan. Terkadang ada di antara kita yang tidak menyadari. Yang satu tegas, awas ya oleh gak melok pengajian, terus gak usah melu maneh. Jadi terkadang dari kata-kata kita, menurut kita itu tidak apa-apa, tapi menurut orang lain yang menerima, tuh omongannya cek pedes ya, titik lombok tapi omongannya pedes. Nah ini, makanya ini di bulan Syawal ini merupakan momen yang terbaik, momen untuk melakukan silaturahmi walaupun tidak harus menunggu bulan Syawal. Jadi ketika kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, segera meminta maaf. Bukan berarti orang yang minta maaf itu rendah, malah orang yang mendahulukan memberikan maaf itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Kadang permasalahan dalam nyusun ini program nggak setuju kalau ini ya orang yang duwe akeh sehingga bisa bla 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 sehingga yang satunya sakit hati sampai dendam. Ayo kok malu kerjamu? Enggak, ini biasanya perempuan ya. Jadi kita harus mulai dari ibda binafsi dari diri kita. Jadi mulai setelah keluar dari bulan Ramadan ini jangan seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jadi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sedangkan pahala puasa itu sendiri tidak didapatkan. Kenapa? Karena puasa tapi masih kumpul-kumpul, nggak terasa. Kalau ngomong tuh nggak terasa ya. Akhirnya juga nggak terasa ada temennya yang suka bolosan, nggak pernah datang ke pengajian, jadi topik. Padahal pada waktu itu adalah bulan Ramadan, nggak terasa. Dua, ada ini yang punya hutang, bawa uangnya koperasi misalkan, nggak bayar, utang kok nggak nyaur. Nah, sehingga hal-hal yang seperti ini kalau kita tidak menyadari, makanya kita keluar dari bulan Ramadan ini, tujuan dari puasa itu sendiri la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi keluar dari bulan Ramadan ini diibaratkan oleh Rasulullah seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya, jadi tidak punya dosa. Nah kalau kita setelah bulan Ramadan ini hati kita itu dibersihkan, misalkan masih ada sisa-sisa sakit hati, segera dibuang jauh-jauh. Saya ini lo apa? Tidak punya apa-apa. Allah yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan bumi, semuanya milik Allah. Tapi Allah ketika ada hambanya yang minta ampun, Allah memberikan ampunan. Apalah saya. Jadi kita itu membersihkan diri kita itu seperti itu. Jadi jangan sampai antara warga yang satu dengan warga Asia yang lainnya ini ada rasa saling tidak suka. Kalau sudah ada rasa tidak suka, organisasi ini, kelompok majelis taklim ini menjadi tidak sehat. Jadi ada rasa yang seperti itu, segera buang. Tapi bu ceket angin ibu. Nah itu setan. Jadi kita mohon kepada Allah ketika kita sholat berdoa, ya Allah buanglah rasa sakit hati, rasa jelek yang ada di dalam dada saya ini ya Allah. Bersihkanlah hati saya ini ya Allah. Karena apa? Nanti kalau kita masih punya rasa sakit hati, rasa iri, rasa dendam, rasa dengki, ria, nah ini nanti tidak akan masuk surganya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadinya hatinya itu benar-benar bersih. Jadi kalau ibu-ibu di sini masih ada, nanti setelah ini mungkin bersalam-salaman Bu ya. Dua orang yang bertemu, kemudian keduanya ini berjabat tangan kata Rasulullah, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa. Dan manfaat dari silaturahmi ini sendiri, kata Rasulullah di dalam hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi. Jadi tali silaturahmi itu memutus itu gampang, tapi menyambungnya ini yang sulit. Mengawalnya itu sulit. Nah, maka kita harus ngelus dada kita. Jadi jangan sampai Masjid Al-Kahfi filosofi sing bangun lek aku. Karena aku gak kira tadi gede-gede sampai ini. Rasa keakuannya. Nah ini kalau sudah ada rasa, jadi kita ini metani, muhasabah diri. Ada rasa yang seperti itu sehingga menganggap orang lain itu remeh. Nah itu penyakit Bu. Di berbuat PCA kendele lek gak ono aku sapa gak kira maju koyo ngono iku. Ah. Nih tiap kali ada pertemuan dia yang nyumbang sekian. Lah, kalau aku lah akhirnya istighfar yang banyak. Jadi makanya itu setan itu sangat pintar sekali. Kalau seseorang tidak bisa digoda dengan kejelekan, maka setan ini akan menggoda manusia lewat kebaikan. Jadi tidak terasa Bu, dia sudah menyumbangkan hartanya sak-M, tapi di balik itu loh jenengku kok gak diumumno ya. Padahal aku sumbang sak-M. Itu kalau sudah seperti itu setan itu sangat pintar sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian. Jadi jangan sampai nenek moyang kita Nabi Adam dan Ibu Hawa itu tergelincir digoda oleh setan yang sudah punya keimanan yang lebih tinggi, apalagi kita. Jadi sangat gampang sekali, makanya kita perbanyak apa Bu? Istighfar. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita melakukan kesalahan kita menikmati aku itu loh gak duwe salah belas. Gak duwe salah belas katanya. Tidak ada al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu kata Rasulullah tempat salah dan lupa. Jadi manusia ini makanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia ingin mempunyai kesalahan langsung beristighfar.
Seperti Nabi Adam alaihissalam ketika dia digoda oleh setan. Nabi Adam kemudian sadar bahwa dia sudah melanggar perintah Allah, maka dia langsung melakukan tobat kepada Allah. Lain halnya dengan setan. Setan ketika melakukan kesalahan kemudian ditegur oleh Allah, malahan dia mengatakan, ana khairum minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Antara api dan tanah itu gak level. Ini sombongnya setan itu seperti itu. Makanya Allah itu tidak menyukai makhluknya itu yang sombong. Jadi setan itu dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga itu karena apa? Karena sifat sombong ini. Jadi manusia sebagai makhluk Allah itu tidak layak mempunyai sifat sombong. Karena sifat sombong itu adalah baju kebesaran Allah. Manusia ini punya apa sih? Makanya di dalam ayat yang telah kita baca tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling takwa. Jadi yang paling bertakwa tidak melihat apakah itu laki-laki ataukah perempuan, apakah kaya atau miskin. Yang penting mereka itu bertakwa kepada Allah, maka dia derajatnya oleh Allah akan ditinggikan. Hidup ini loh Bu, hanya sementara saja. Apakah ada orang yang hidup selamanya? Kematian itu sudah pasti Bu. Kaya belum pasti, kematian itu sudah pasti menunggu kita. Kapan datangnya? Kita menunggu urutan. Mereka menunggu, kita pun juga menunggu. Jadi kita sama-sama menunggu supaya penantian kita itu tidak bosan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mainan-mainan. Mainannya apa? Seperti misalkan yang berprofesi sebagai guru diberi mainan ngajari anak-anak, yang berprofesi sebagai penjual nasi, bikin nasi, semua itu adalah permainan hidup di dunia supaya menunggu kedatangan kematian itu tidak membosankan. Kalau misalkan tidak diberi mainan seperti itu, nanti tengah kapan yo jadwalnya, jadi akan membosankan. Maka oleh Allah diingatkan, dunia ini hanya sementara saja. Akhirat itu adalah selamanya. Jangan sampai waktu yang sementara ini. Jadi terkadang ada orang yang hidupnya 70 tahun, 50 tahun, 20 tahun sudah dipanggil oleh Allah. Umur yang sekian itu nanti akan ditukar dengan kehidupan alam yang abadi. Makanya Rasul mengingatkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam kebaikan untuk kehidupan alam akhirat. Jadi nanti ibu-ibu kalau sudah di akhirat sudah tidak ada lagi sholat Bu, tidak ada lagi sedekah, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi haji. Di akhirat nanti ibu-ibu sudah memetik buah dari amalan yang telah ibu kerjakan ketika di dunia. Makanya di surat Al-Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nanti surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu luasnya seluas langit dan bumi, Bu, nggak main-main. Jadi kalau rumah kita kira-kira berapa hektar luasnya? Jadi nggak sampai hektar-hektaran rumah kita ya. Ini surga yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa itu seluas langit dan bumi. Bayangkan, saking luasnya. Karena nanti kalau menurut riwayat, manusia itu nanti di dalam surga itu akan ditinggikan oleh Allah. Jadi tinggi mereka itu sekitar 30 meteran. Karena kalau kita baca di dalam beberapa tafsir itu, hewan-hewannya di sana itu burungnya itu gak kecil-kecil seperti burung di sini ini, Bu. Jadi burungnya itu sebesar burung onta itu, onta. Ibu tahu binatang onta ya? Nah, nanti burungnya itu besar-besar segitu. Jadi disesuaikan oleh Allah dengan kondisinya. Wong luasnya seluas langit dan bumi, Bu. Kok saya makhluk itu kecil-kecil itu kan ya. Setiap kita makan, jadi kita makan apa? Makan buah, makan apa saja. Jadi pohon-pohon buah itu yang mendekat kepada kita, setelah kita makan, buahnya itu tumbuh lagi. Makan berapapun makanan yang kita makan, misalkan 150.000 jenis itu ada ahli tafsir naik. Jadi kita makan semuanya, kita itu tidak akan BAB, tidak akan pipis. Tidak ada yang melahirkan itu tidak ada, pipis tidak ada. Walaupun makan segitu banyaknya, banyak mungkin itu surga, Bu. Sesuatu yang sekarang ini mustahil, nanti di akhirat semua itu akan menjadi kenyataan. Di buah itu misalkan kita menginginkan apa, itu langsung jadi tertek aja di hati, sudah datang kepada kita. Bukan buahnya yang di atas, tapi buahnya yang di bawah, Bu. Jadi setiap dipetik tumbuh lagi, petik tumbuh lagi, berbagai macam makanan. Pelayan kita itu nanti banyak sekali dari anak-anak yang muda, diibaratkan di dalam surah Al-Waqiah itu mereka seperti permata jamrud khatulistiwa. Jadi yang membantu. Kalau sekarang kita tidak pernah dilayani, nanti di surga insya Allah akan dilayani. Nah, bidadari-bidadari yang kalau orang laki-laki yang beriman, ini oleh Allah akan diberi hadiah. Tiap satu laki-laki itu 2 bidadari. Sampai jangan iri. Suami sampai itu nanti akan diberi hadiah oleh Allah 2 bidadari. Tapi ternyata para bidadari itu iri dengan kita. Karena apa? Mereka diciptakan oleh Allah secara langsung. Sedangkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa itu kita harus bersusah payah. Mereka kan langsung ya, langsung diciptakan oleh Allah, langsung jadi. Tapi kita harus sholat, harus puasa, berpayah-payah. Mereka kan tidak berpayah-payah. Makanya sampan itu wis cuantiknya nanti wis gak karu-karuan. Yang namanya perhiasan itu sampan minta perhiasan model apa saja. Kalau sekarang misalkan temboknya itu loh, nanti dari mutiara, tembok istananya sampean itu loh. Amin. Kalau sekarang mutiara sangat mahal sekali harganya, tapi nanti di akhirat semuanya yang sekarang ini seperti mustahil, nanti di akhirat oleh Allah akan dijadikan sebagai kenyataan. Nah, ini dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Nah, siapa saja mereka itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Kita punya uang banyak ataupun nggak punya uang, kita tetap bersedekah. Kalau kita nggak punya uang saja, bersedekah dengan apa? Nah,
Terus aku medit-meditnya paling enggak kita jangan mencucu aja Bu. Jangan menandakan bahwa utang kita belum terbayar. Jadi walaupun hutangnya masih ada, tetap tersenyum Bu. Insya Allah senyum itu mengandung barokah. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi tidak harus uang. Kalau memang sudah tidak punya, ya senyum. Ketemu dengan jangan mencucu aja. Tersenyum itu mendatangkan barokah. Tapi kalau mencucu, bikin orang lain apa? Wis wayu, mencucu. Terkadang kan ada orang ya, Allah sudah menciptakan dia seperti itu ya. Kemudian terus gak duwe senyum blas, wayane dum-duman guyu itu. Nah, jadi mulai sekarang ibu-ibu, monggo kita sebarkan senyum. Tapi sampai jangan cengar cengir jalan gak ada orang cengar. Nah ini malah mencurigakan loh. Itu waras lah. Jadi paling enggak walaupun jenengan tidak menyapa, dengan tersenyum itu orang akan, ya Allah, anggota Aisyah Tenggilis, Masya Allah, ternyata orang yang itu murah senyum, sehingga saya kerasa nonton Tenggilis itu. Jadi seperti itu Bu. Jangan terus ketemu mencucu, angkat aja yang jalu. Jadi lebih cantik mana mencucu sama tersenyum? Nah tersenyum. Kalau tersenyum itu obat awet muda, walaupun sudah tua jadi muda sekali. Seperti Mbak Asma ini kan seperti umur 20-an. Karena tidak pernah saya melihat dia itu tidak tersenyum. Ketemu di mana saja wes selalu tersenyum. Walaupun cucunya ada banyak. Seperti anaknya seperti kakaknya ini. Jadi tidak ada ruginya kalau kita itu tersenyum kepada orang lain. Jadi kalau sudah tersenyum, insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita sekalian. Kemudian selain kita tersenyum, qaulun ma'rufun shadaqah. Perkataan yang baik itu juga termasuk sedekah. Jadi walaupun sampai bersedekah memberi orang yang kurang mampu, sampai beri uang banyak sekali, ternyata diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Wis kulo, wis pek-peken, wis bathok-bathoken. Menyakitkan hati yang diberi. Nah, atau sampai enggak punya tapi sampai ngomong yang sepunten mawon singkat tadi, dereng wonten. Lebih baik yang mana? Mengatakan perkataan yang baik, memberi tapi dengan menyakitkan. Mana yang dipilih Bu? Kalau bisa memberi dengan perkataan yang baik. Jadi seperti itu. Nah kemudian wal kadhiminal ghaib, wal kadhiminal ghaib, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi mau marah ditahan, nggak jadi istighfar. Di Rasulullah SAW memberikan kepada kita sekalian, ketika kita marah dalam kondisi berdiri, duduk masih marah, baring, masih marah lagi, ambil air wudhu. Karena setan itu, insya Allah kalau sudah ambil air wudhu tidak akan marah Bu. Tidak marah ya, dia ini keranjingan. Tidak dirupiah, dia kerasukan. Jadi kalau orang yang insya Allah yang normal, jadi setelah disiram air itu setan itu dari api hilang dengan disiram dengan air. Jadi diredam. Makanya kita menahan amarah ini ketika jangan sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit emosi. Jadi ketika misalkan ada Bu berita Buji sampai ini peluk bawa cewek, wah muara yang namanya jantung tegap. Nah, Lalu kau cek kira-kira bagaimana? Ala panas, awas ya, sudah nyusut pasti akan di sini. Suaminya datang,
langsung suaminya padahal kalem, assalamualaikum, langsung dilabrak. Pak, sampai mau kamu ngomong uang bingung, langsung dilabrak. Sisi kabulu berisi. Iku ngono dulurku Bu sing gak tau ketemu, burung gak kenal awakmu. Kurang tahu nanti. Nah ini terkadang itu perempuan itu spontan. Nah makanya perempuan itu yang dipakai itu apa? Apa yang dipakai? Akalnya apa emosinya? Emosi. Makanya perempuan itu tidak bisa menjadi saksi sendiri. Kalau laki-laki itu satu, perempuan itu dua. Kak benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa perempuan ini karena banyak sekali, jadi pikirannya ini bercabang-cabang. Kalau laki-laki itu fokus satu permasalahan saja. Tapi kalau perempuan jadi satu waktu itu bisa melakukan beberapa pekerjaan. Nah, ini gendong anak, anaknya minta nyusu disusui, sama goreng, ngecopkan nasi, nyuci, siapkan cucian. Jadi fokus memang otaknya perempuan ini fokus beberapa permasalahan. Lain dengan laki-laki. Laki-laki kalau misalkan sudah baca WA, anaknya nangis. Bu, anak itu loh, malah istrinya yang dipanggil Bu, anak ini. Makanya karena laki-laki itu hanya fokus pada satu permasalahan saja, sampean sebagai seorang perempuan yang diberi karunia oleh Allah bisa melengkapi laki-laki ini. Jadi jangan dimarahi suaminya. Oleh kamu. Yang beberapa waktu yang lalu semoga gak benar ya. Jadi kenapa banyak laki-laki yang cepat mati daripada perempuan? Ternyata hasil dari riset itu laki-laki yang cepat mati itu karena sering diomeli sama istrinya. Makanya yang masih punya bapak Bu, disayang-sayang Bu, jangan diomeli Bu. Biar gak cepat mati. Nah, jadi disayang-sayang. Ya memang laki-laki itu diciptakan oleh Allah seperti itu. Laki-laki tidak bisa jadi perempuan Bu, tapi perempuan bisa jadi laki-laki. Ini hebatnya perempuan. Jadi kalau misalkan ada seorang anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya, ini biasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya ini lebih berhasil dididik oleh ibunya. Tapi kalau yang ibunya yang meninggal sama bapaknya ditinggal apa? Kawin. Lebih mantap itu ditinggal kawin lagi. Karena apa? Laki-laki itu tidak bisa hidup sendiri. Pernah dulu Bu ada tetangga saya di rumah itu ya. Ketika istrinya itu meninggal, masya Allah, burung enggak karuan. Nah ternyata kuburannya itu belum kering, sudah kawin lagi. Tidak apa-apa sih. Ya tidak apa-apa. Kalau laki-laki kan tidak ada masa idah. Kalau perempuan ada masa idah, jadi harus menunggu. Laki-laki sekarang misalkan sekarang istrinya mati setelah dikubur terus kawin boleh, tidak apa-apa. Daripada Cina. Tidak apa-apa boleh. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi lain dengan perempuan. Kalau perempuan ini bisa jadi bapak, model seperti apa saja bisa perempuan. Tapi kalau laki-laki jarang yang bisa seperti perempuan. Nah ini. Jadi memang Allah menciptakan tipe perempuan itu seperti itu, makanya perempuan itu suka marah-marah, ya suka marah-marah biasanya. Malah kalau perempuan tidak marah itu, jadi perempuan itu sehatnya. Jadi sehari itu yang keluar dari mulut perempuan itu 20.000 kata.
Jadi kalau ada istri yang diam, ngelentur-ngelentur, nah itu lorong batin Bu. Wah itu harus dibawa ke psikiater itu. Jadi perempuan itu memang harus cerewet. Jika ada perempuan cerewet itu berarti sehat. Tapi bapaknya jangan dimarahi terus Bu. Ya Allah. Jadi ini kita menahan orang-orang yang menahan marah. Seperti contoh ya. Contoh ketika dalam peperangan. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu ada orang kafir yang orang ini sudah mau dibunuh oleh Ali. Mau dibunuh oleh Ali, tapi pada waktu itu dia meludahi Ali. Ali itu diludahi dan ngata-ngatain Ali ini wis gak karu-karuan. Nah, pedang yang sudah nempel di kepalanya ini oleh Ali diangkat. Loh, kenapa kok gak jadi membunuh? Ya, kalau saya jadi membunuh kamu, saya hanya meluapkan emosi karena kamu sudah menghina saya. Sudah bukan li'ilahi kalimatillah, meninggikan kalimat agama Allah, tapi saya membunuh karena saya emosi. Maka saya menahan amarah saya, gak jadi bunuh kamu. Seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nahan amarah itu seperti itu. Misalkan ada, jadi setiap ada permasalahan yang masuk kepada kita resepnya Bu ya. Jangan langsung masuk, langsung diproses. Tapi kita pilah-pilah dulu Bu. Ini masalah ini sesuaikan seperti berita yang sekarang di medsos itu Bu. Kan banyak yang hoax ya. Banyak berita. Nah ini harus kita harus apa istilahnya itu? Harus mau memilah-milah, jangan menerima setiap berita itu langsung masuk ke kita terus diinfokan ke sana kemari padahal ternyata berita itu adalah hoax. Nah ini jadi fungsinya itu seperti itu, kita pilah-pilah dulu. Kalau memang berita ini benar ya monggo kita dilanjutkan untuk kepentingan kita. Tapi kalau beritanya itu hoax ya sudah cukup sampai di sini saja. Seperti misalkan sampai melihat ada bapak-bapak misalkan berdua yang ibunya itu temennya sampean akrab. Nah kira-kira ketika sampean melihat ada bapak suami yang berdua dengan wanita lain itu, apakah sampean langsung melapor kepada istrinya yang merupakan sahabat akrab sampean? Bisa jadi langsung lapor. Nah, nanti kalau lapor terus langsung rumah tangganya retak gara-gara sampean dia cerai. Nah ini kita harus menahan. Cari info dulu, diklirkan dulu apakah benar orang ini melakukan perselingkuhan. Jadi apakah benar tadi itu penglihatan saya itu benar. Jadi sampean ini harus membawa dipoto dulu, cekrek. Sekarang kan ada HP. Diinfokan. Jadi jangan setiap menerima melihat langsung kita infokan kita apakah ini baik atau buruk. Jadi kita cari manfaat dan mudaratnya itu apa. Jadi kita berhati-hati sehingga apa? Keutuhan rumah tangga teman kita itu siapapun itu kalau menerima informasi yang seperti itu terus kita laporkan, mereka ini kan otomatis keluarganya itu menjadi goncang. Jadi kita setelah keluar dari bulan Ramadan ini kita lebih bijak menjadi wanita yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Nah kemudian wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Ternyata ini berat ya. Nah, sangat berat memaafkan itu. Ada orang yang salah kemudian kita memberi maaf, ini sangat berat sekali.
Makanya pernah ada sebuah riwayat di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang, setiap orang itu masuk, Nabi Muhammad itu bilang kepada para jamaah itu loh, calon penghuni surga. Nah sehingga ada putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar ini merasa penasaran, amalan apakah yang dikerjakan oleh orang tersebut sampai-sampai Rasulullah itu memberikan gelar kepada orang itu calon penghuni surga. Akhirnya selidiki Ibnu Umar ini datang ke rumahnya orang itu bermalam sampai selama 3 hari. Tidak ada sesuatu aktivitas yang lain yang dia kerjakan, semuanya itu biasa-biasa saja. Nggak ada yang lain yang aneh-aneh. Sampai akhirnya pada hari yang ketiga kan berkunjung ke rumahnya orang itu kan minim 3 hari ya. Dan dia pamit tanya, Pak, sampai ini punya amalan apa sehingga Rasulullah menyatakan bahwa sampai ini adalah calon penghuni surga? Saya tidak punya amalan yang aneh-aneh, yang biasa saja seperti yang kamu lihat itu. Tapi setelah dia ini keluar, Ibnu Umar keluar pamit, dipanggil sini. Saya memang setiap malam ketika menjelang tidur, dalam diri saya selalu menghilangkan rasa sombong, rasa sakit hati. Saya memaafkan dan mendoakan orang yang telah melakukan kesalahan kepada saya. Lah ini kata Ibnu Umar, ya inilah amalan yang Bapak kerjakan. Kenapa kok sampai Rasulullah itu mengatakan bahwa Bapak adalah calon penghuni surga? Jadi dia ini memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang tersebut meminta maaf kepada dia. Jadi kita kan setiap menjelang tidur ini kan diperintah oleh Rasulullah untuk berdoa ya. Setelah berdoa kita plongkan supaya ketika tidur ini mimpi yang indah, jangan sampai tidur mimpi dikejar-kejar hantu sehingga tidurnya menjadi tidak nyaman. Jadi kalau hati kita itu sudah enak, insya Allah pikiran itu akan tenang. Memori yang timbul ketika dalam mimpi itu, mimpinya itu mimpi yang indah. Nah kemudian di ujung ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekarang apa sih manfaat dari silaturahmi itu? Nah ternyata manfaatnya itu sangat banyak sekali. Yang pertama, kita akan mendapat rezeki yang sangat luas. Nah, Ibu tadi kan tidak bawa apa-apa ya? Nanti akan dibawain oleh-oleh sama Bu Hasfa. Iya benar Bu ya? Nah itu rezeki. Tapi rezeki itu bukan hanya berupa materi saja Bu. Jenengan sehat itu juga merupakan rezeki. Karena apa? Sakit itu mahal harganya. Misalkan sampai diberi oleh Allah sakit gigi saja, padahal yang sakit itu gigi, sekujur tubuh itu rasanya akan sakit semuanya. Ada yang mengatakan lebih baik sakit ya mau. Jadi kalau sakit hati nanti badannya kurus kering. Ini sakit hati, sakit gigi nih, walaupun satu gigi, tapi seluruh badan itu sakit semuanya, kepala sakit, cenut, makan gak enak, wis lucu tuai. Ada orang bicara cekikian, kudu ngamuk. Ini, jadi manfaat rezeki yang luas itu bukan hanya terletak pada yang sifatnya materi saja, tapi kesehatan yang ada dalam diri kita itu juga termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampean akan diberi oleh Allah umur yang panjang. Kira-kira minta berapa tahun Bu? Umur yang
sekarang ini umur yang panjang tapi yang bermanfaat Bu, panjang sehat, jangan sampai menyusahkan anak cucu Bu. Jadi jangan sampai tergantung kepada anak cucu, sampai harus kuat. Karena apa? Sekarang ini problem orang tua yang umurnya panjang di negara Singapura, Jepang, di negara-negara maju itu, anaknya orang tuanya sudah tua, tinggal di apartemen. Sementara anak-anaknya sudah kerja sendiri, punya rumah tangga sendiri. Bapak ibunya ini tinggal di apartemen, sehingga apa? Masa tuanya itu kadang ada yang dititipkan di panti jompo. Padahal ibu dulu ketika dia punya anak, misalkan anaknya 5, ibu membesarkan sendiri anak 5. Seorang ibu bisa membesarkan 5 orang anak. Tapi ketika 5 orang anak ini sudah dewasa, merawat ibunya yang sakit-sakitan, antara anak yang satu dengan yang masih ini sudah kejadian fakta yang ada di masyarakat seperti itu Bu. Makanya seorang ibu yang sudah lansia, dia sudah mulai umur 50 tahun ke atas, kita itu harus sehat Bu, harus berpikiran positif, jangan sampai kita sakit. Dan kalau kita sakit jangan sampai menyusahkan anak. Jadi kita mohon kepada Allah, beri saya sehat ya Allah, biar saya bisa beraktivitas di Asia. Jadi kalau kita sehat, walaupun umur itu panjang, kita akan bisa melakukan aktivitas apa saja. Di umur sehat tapi yang umur panjang tapi yang barokah, yang manfaat. Jadi seperti itu. Di Jepang itu malah kalau orang sudah tua, sementara anak-anaknya ini sudah rumah tangga sendiri-sendiri, orang tuanya ini tinggal sendirian. Di Indonesia ini sudah mulai terjadi sekarang. Ini akhirnya mereka rentan menyendiri. Akhirnya di sana ada yang sampai bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Karena apa? Mereka tidak punya keimanan. Nah kita sebagai seorang muslim, kita punya Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita berharap. Jadi ketika mengalami anak-anak yang seperti itu, gak ngereken wong tuane, kiri tak gedekno, tak sekolah no pinter-pinter, besok-besok kabeh wong tuane gak diakoni, malah ditaruh di panti jompo. Kita harus selalu punya pikiran positif. Karena semua penyakit itu dari pikiran Bu, dari hati. Hati naik sini. Jadi kalau kita selalu berpikiran positif, misalkan anaknya belum bisa nyambangi, mungkin anak saya itu masih sibuk. Biasanya diberi uang, bisa ulang, kok gak dipikiri terus. Diberi, kita jangan sampai minta Bu. Diberi, alhamdulillah. Gak diberi ya sudah. Disyukuri, makan seadanya. Nah itu untuk apa? Menjaga kesehatan kita, supaya kita di masa tua itu tetap sehat, tetap bisa beraktivitas. Nah orang-orang yang sakit-sakit itu karena mereka kebanyakan mikirnya negatif. Boleh mikir, tapi dibuang. Mikir lagi, dibuang. Jangan disumpul terus. Iki anaknya gak ngerti itu, ayo belajar nih gak ngerti itu, pikir. Nah makanya ibu itu harus punya kegiatan. Nah seperti aktivitas ini kan ketemu, senyum-senyum, rawat suwe, suwe gak ketemu ya. Yang aku ketemu bawah ini dipuji seperti itu, sehingga apa? Alhamdulillah ternyata aku sekarang ya. Itu juga merupakan menambah umur yang panjang. Nah, kemudian manfaat silaturahmi ini, halal bihalal ini, menyambung tali persaudaraan. Dia tadinya nggak ketemu,
Kan nggak mungkin sampai mengunjungi rumah satu-satu ibu-ibu yang ada di sini ya. Nah kalau di sini kan ketemu, nanti bersalam-salaman. Itu dengan bersalam-salaman itu insya Allah hati itu akan plong. Yang tadinya itu sakit hati kan hilang. Nih. Biar menghapus dosa. Jadi silaturahmi itu bisa menghapus dosa. Karena apa? Misalkan ini yang dulunya punya kesalahan, Mbak, dulu sih sepuluh ya sih ya Mbak, masih kayak sekolah dia. Oh, dia nggak apa-apa. Aku soalnya aku nggak bisa aku ada ini. Kalau ketemu tuh baru kan, baru bisa kok. Tapi kalau misalkan di WA, kadang apa? Salah persepsi. Akhirnya apa? Yang terjadi miskomunikasi, saling curiga. Jadi kalau sudah ketemu darat seperti ini, bersalam-salaman, insya Allah semakin menambah persaudaraan sehingga dosa-dosa yang telah kita ya kosong-kosong ya, mari ini gawe maneh. Jangan seperti itu, kosong-kosong, nol. Ya mari ini gawe maneh. Ya kalau sudah kosong-kosong ya sudah. Tidak binafsi mulai dari diri kita masing-masing. Ketika ada yang melakukan kesalahan atau kita yang melakukan kesalahan, segera minta maaf. Jangan menunggu 1 tahun ke depan. Apa yakin Ramadan tahun depan masih hidup? Kita tidak tahu umur kita. Nanti pulang dari sini nggak balik lagi ya. Bawa malam besok. Mudah-mudahan kita berdoa diberi umur yang panjang dan tetap barokah. Dan menjauhkan diri dari neraka. Nih silaturahmi manfaatnya. Ya karena apa? Kalau sudah ketemu yang dibicarakan itu nggak mungkin nyerasani ya. Pasti membicarakan yang baik-baik. Insya Allah akan dijauhkan oleh Allah dari neraka. Karena pertemuan antara sesama kita sama orang-orang yang beriman. Dan lagi manfaat yang lain lagi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kan saling diingatkan. Nih, kalau memang punya kesalahan segera minta maaf. Kita harus banyak bersyukur. Jadi kan teman-teman itu antara yang satu dengan yang lain itu saling memaafkan. Dia bisa menciptakan lingkungan dengan rasa kasih sayang karena adanya silaturahmi ini. Apa di sini ada yang masih bermusuhan? Insya Allah ada. Kalau ada, mana saya ingin tahu, angkat tangan. Nanti didamaikan. Nah, sekarang didamaikan. Nah, yang lain lagi, yang lebih penting lagi, bisa memperluas ilmu dan kita menyadari hikmahnya hidup. Jadi ternyata hidup ini hanya sementara saja. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, kalau kita hidup sendiri, misalkan bisa hidup sendiri, terus kalau kita mati yang menguburkan kita itu siapa? Sing ngedusi sapa, sing nglambani sapa, sing nyolati siapa? Nah, apa kita mau ngelayani masuk kubur sendiri? Nah, ini. Jadi kalau orang sudah saling memaafkan itu, hatinya itu akan lapang. Insya Allah, kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, kata Rasulullah, maka dia melakukan segala amal kebaikan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah. Apa yang saya persiapkan bekal ini? Nah ini, misalkan ngaji saya belum teteh, mumpung ada kesempatan, karena nanti umur kita itu akan ditanya oleh Allah. Kamu diberi umur sekian, sampai kamu gak bisa membaca Quran. Buat apa umur kamu dipanjangkan sekian dulu? Dibuat apa ketika di dunia? Sampai sudah mati kamu gak bisa baca Quran padahal masih ada kesempatan. Nah, segera kita berbenah.
Karena Al-Quran itu nanti yang akan menerangi kita, menemani kita ketika di alam kubur, menjadi penerang. Jadi besok di alam kubur itu tidak ada lampu listrik, Bu. Ngecap kemana? Nah, yang menjadi penerang itu Al-Quran yang kita baca ketika di dunia. Kalau sudah di akhirat sudah tidak ada aktivitas seperti ini. Makanya di dunia segera, kalau yang belum bisa baca Quran, segera belajar. Kalau yang sudah bisa, pahami maknanya dan praktekkan, amalkan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Jadi Indonesia ini 280 juta penduduknya. Tapi kenapa Indonesia ini yang dikatakan sebagai tanah surga? Tapi ternyata kemarin beberapa waktu yang lalu itu anak muda yang mencari kerja itu sampai, Masya Allah. Seharusnya ibu-ibu tiap jiwa ini, karena kita itu gunung emas punya, gunung macam-macam itu punya, saking kayanya Indonesia itu. Jadi kalau dikelola negara ini dengan baik, tapi ternyata banyak terjadi korupsi di mana-mana, hampir mulai dari pusat sampai bawah. Kenapa orang sampai melakukan seperti itu padahal mayoritas muslim? Karena mereka belum memahami yang namanya Al-Quran. Belum dipahami isinya, gak dipraktekan. Buat apa sih padahal makannya itu cuma berapa? Paling satu piring aja. Misalkan prasmanan masak macam-macam, apakah yang dihabiskan yang semeja itu? Paling satu piring. Kalau kita pikir buat apa kok sampai melakukan? Jadi orang-orang yang melakukan seperti ini, dia ini tidak ingat bahwa hidup ini hanya sementara. Nanti di akhirat semua yang dia perbuat selama di dunia itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Berat, Bu. Orang yang korupsi nanti korupsinya ini akan dipikulkan oleh Allah. Harta yang seharusnya uang milik rakyat. Ini seharusnya ibu-ibu ini sekarang sudah punya rumah mewah, mobil satu-satu. Jadi ke Masjid Al-Kahfi ini sudah naik mobil semuanya, sampai parkirannya nggak ada. Nah, jadi kita ini kaya, Bu, tapi karena salah kelola, maka seolah-olah kita ini menjadi negara miskin, padahal negara kita ini kaya raya. Apa namanya, tongkat ditanam aja sudah tumbuh. Tebu. Nah, Tadi tebu gula. Jadi kalau orang-orang yang tidak punya keimanan. Ini lagi sekarang ini lagi marak. Kemarin di perumahan Bekasi, di daerah Jakarta, daerah mana itu Bekasi? Di perumahan Pondok Indah daerah Bekasi. Ini ada, jadi sekarang ini kita hati-hati menjaga akidah anak-anak kita. Ini dikarenakan faktor, jadi